Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita membahas tentang uji Mann-Whitney. Ya, ini merupakan kasus 2 sampel yang independen. Ya, ini masuk pada kasus 2 sampel independen. Untuk uji Mann-Whitney ini, dia mempunyai skala minimal ordinal. Merupakan tes terbaik untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Jadi merupakan uji terbaik jika skalanya ordinal. Jika biasanya nanti suatu datanya berbentuk skala interval, maka kita rubah dulu dalam bentuk data ordinal jika kita menggunakan uji Mann-Whitney. Untuk uji Mann-Whitney, langkah-langkah pengujiannya, pertama kita menentukan hipotesis, di mana nanti rata-rata untuk H0 rata-rata kedua perlakuan sama. Kemudian untuk H1, apakah nanti uji satu arah atau dua arah, rata-rata dua perlakuan nanti kalau dua arah nanti berbeda. Kemudian alfanya kita tentukan oleh si peneliti atau berdasarkan soal yang diketahui pada soal. Kemudian langkah selanjutnya, buat urutan dari kelompok 1 dan kelompok 2 dari kecil ke besar. Kemudian hitung R1 itu jumlah urutan kelompok ke-1, kemudian R2 adalah jumlah urutan kelompok kedua. Jadi jumlah rankingnya maksudnya ya. Jadi nanti kelompok 1 dan kelompok 2, jadi kan dia ada 2 sampel atau 2 kelompok. Kita gabungkan datanya, kita urutkan dia. Kemudian jika ada angka yang sama, maka nanti kita rankingnya kita rata-ratakan, ya, kita rata-ratakan. Kemudian hitung U1, di mana U1 adalah N1 kali N2, di mana N1 ini jumlah pada sampel 1 atau kelompok 1, kemudian N2 adalah jumlah pada sampel kelompok 2. Kemudian U2 rumusnya seperti ini, di mana nanti kalau pengurangannya dengan R2. Kemudian statistik ujinya kita hitung menggunakan tabel Z, yaitu di mana Z-nya adalah U dikurang mu U per sigma U. Di mana mu U berarti rata-rata U, kemudian sigma U adalah simpangan baku dari U. Kemudian U ini adalah nilai terkecil antara U1 dan U2. Jadi, mana yang terkecil antara nilai U1 dan U2, maka itu yang menjadi U untuk statistik uji Z. Kemudian untuk mu U atau rata-rata U ini nanti kita hitung adalah N1 kali N2 dibagi 2. Kemudian untuk data yang tidak ada angka yang sama, ya, jika data kedua kelompok itu tidak ada angka yang sama, kita langsung menggunakan sigma U-nya ini ya. Sigma N1 kali N2 dikali N1 tambah N2 tambah 1 dibagi 12. Kemudian jika ada angka yang sama, maka nanti kita menggunakan simpangan baku U-nya, itu sigma U akan sama dengan akar dari N1 kali N2 dibagi N besar kali N besar kurang 1, di mana N kemudian dikali lagi dengan N pangkat 3 dikurang N besar dibagi 12 dikurang sigma T. Di mana nanti N besar adalah N1 ditambah N2, jadi besar, banyak sampel 1 dan banyak sampel 2. Kemudian T ini adalah rumusnya T pangkat 3 ditambah T per 12. T ini adalah banyaknya yang sama pada setiap angkanya, ya. Jika nanti ada angka yang sama, maka berapa nilainya itulah yang menjadi T kecil. Kemudian kriteria uji tolak H0 jika P lebih kecil sama dengan alfa, ini untuk uji satu arah. Kemudian tolak H0 jika P
kecil sama dengan alfa per 2 jika uji dua arah. Contoh soal, dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah perbedaan kualitas manajemen antar bank yang dianggap favorit oleh masyarakat dan bank yang tidak favorit. Penelitian menggunakan sampel 12 bank yang dianggap favorit dan 15 yang dianggap tidak favorit. Selanjutnya, kedua kelompok bank tersebut diukur kualitas manajemennya dengan menggunakan sebuah instrumen yang terdiri dari beberapa butir pertanyaan. Skor penilaian tertinggi 40 dan terendah 0 dengan taraf nyata 5%. Berarti ini kita gunakan skalanya ordinal, ya. Datanya adalah seperti ini ya. Untuk bank favorit, ya, favorit nilai kualitasnya ini. Jadi nilainya antara tertingginya 40, terendahnya 0 ya. Kemudian yang bank tidak favorit ya. Ini nilainya. Nah, jadi langkah pertama kita tentukan hipotesis dulu ya. Hipotesisnya itu mu P sama dengan mu S favorit ya. Jadi rata-rata kedua manajemen kedua bank itu adalah sama. Kemudian H1 berarti kualitas manajemen kedua bank berbeda ya. Kalau kita perhatikan karena kita H1-nya kita perhatikan dari soal tidak ada pernyataan berarti apakah kualitasnya sama, berarti kita ujinya aja uji dua pihak. Kemudian alfa kita gunakan 5%. Sekarang bagaimana kita menentukan ranking itu ya, R-nya. Berarti ini data untuk bank favorit, ada ini. Kemudian ini data untuk yang tidak favorit, kita simpulkan dengan T, ya, PT. Ini kita urutkan, ini dari yang terkecil ke terbesar. Sebenarnya kalau untuk ranking ini dari untuk yang tidak favorit juga dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian untuk perankingannya kita gabung semuanya, ya, ke 27 data kita. Ini 12, ini 15, jadi 27 data. Jadi kita ranking, di mana nanti ranking terkecil adalah 1 dan ranking terbesarnya adalah 27. Ya. Kita perhatikan. Angka 16, jadi hanya ada 1, berarti ranking 1. Kemudian angka 17 dia untuk favorit ada 2, di tidak favorit tidak ada, berarti hanya ada 2. Berarti rankingnya adalah ranking 2 dan 3. Nah, cara mencari ranking kalau dia ada 2, berarti ranking 2 ditambah ranking 3, jadi 2 tambah 3 dibagi 2, jadinya 2,5. Maka 17 nilainya 2,5. Setelah itu, setelah ranking 3 berarti ranking 4, yaitu 18, ranking 4. Hanya ada 1, di sini nggak ada, berarti hanya 1, berarti 4. Kemudian ranking nilainya setelah 18, 19. 19 ini ada 1, 2, 3, berarti ada 3. Berarti ranking 5, 6, dan 7. Berarti ada angka 3 ya. Rankingnya 5 tambah 6 tambah 7 dibagi 3. Hasilnya adalah 6. Maka untuk 19 rankingnya 6. Ya, sama-sama 6. Kemudian untuk 21 lagi ya. Setelah 19, 21. Ada 3 juga. Berarti dari 7 tadi ya. Berarti sekarang 8, 9, 10. Dibagi 3 adalah 9. 21 rankingnya 9. Kemudian 22 hanya ada 1. Ya. Itu setelah 10 tadi seperti 11. Begitu seterusnya. Ya. Bagaimana menentukan angkanya? Kalau untuk 24 ini ada 4 ya. Kita lanjut. Kemudian untuk 23 dia hanya 1. Ya. Bagaimana menghitung rankingnya? Kemudian kita totalkan ini dapat ini R1 tadi ya. Kalau di rumusan awal tadi itu
yang R1 nih. Nah, itu untuk yang terfavorit kalau di sini ya. Kemudian yang R2 untuk bank tak terfavorit atau BT. Ini kita totalkan, ini juga kita totalkan. Ya. Dari ini sampai sini kita totalkan, ini jumlahnya. Ini 123,5, ini 254,5 ya. Kemudian barulah kita tentukan nanti kalau kita perhatikan datanya kan ada yang sama ya, kayak 17 itu ada 2, 19 ada 3, kemudian 21 juga ada 3, kemudian 24 ada 4, ya, 26 ada 4, 27 ada 2, 29 ada 2. Maka nanti kita tulis seperti ini, ya. 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 29. Berarti T-nya ini adalah banyak samanya ya. Yang 17 ada 2, 19 ada 3, ya. Inilah T-nya. Kemudian kita hitung T besar itu ya. T besarnya untuk yang 17 berarti tadi kita gunakan T pangkat 3 dikurang T dibagi 12 ya. Berarti ini 2 pangkat 3 berarti 8 dikurang 2, 6 dibagi di 12, 0,5. Kemudian ini 3 pangkat 3, 27 dikurang 3, 24 dibagi 12, 2. Ya. Begitu juga nih 3, itu 4 juga pangkat 3 dikurang 4 bagi 12, 5. Begitu seterusnya, setelah itu baru kita totalkan semua T ini adalah sigma T yang hasilnya nanti 16. Lalu kita lakukan perhitungan untuk U1. U1 tadi adalah N1 kali N2 tambah N1 kali N1 tambah N1 ya. Kita substitusikan N1-nya 12, kemudian N2-nya 15. Kemudian R1 kita peroleh dari ini ya. 123,5 ya. Sehingga hasil ini kita peroleh 134,5. Kemudian untuk U2 rumusnya kita substitusikan. Kemudian kita ganti dengan ini R2, itu ini 254,5, maka jadinya 45,4. Maka U yang kita pilih nilai yang terkecil antara dua ini adalah 45,4. Jadi U yang kita gunakan ini, yang U2. Barulah kita tentukan untuk menghitung Z itu, kita gunakan mu. Mu berarti N1 kali N2 bagi 2, hasilnya 90. Kemudian sigma U-nya kita gunakan yang jika ada data yang sama, kan? Makanya kita gunakan rumus yang ini. Ya. Kalau kita perhatikan lagi, jika ada angka yang sama, kita gunakan rumusnya yang ini. Tapi jika tidak ada angka yang sama, maksudnya kalau data ini tidak ada nilai yang sama, ya. Kalau ini kan ada tadi yang 17, ada 2 gitu ya. Maka nanti kita menggunakan perhitungan sigmanya untuk sigma yang sama. Tapi jika tidak ada yang sama, maka kita gunakan perhitungan sigmanya untuk data yang tidak ada yang sama. Berarti kita substitusikan nilainya telah kita hitung tadi ya. Kita masukkan N pangkat 3 tadi 27, ya, sigma T-nya tadi adalah 16, ya, sigma T besar nih. Substitusikan dapat sigma U 20,3936. Tinggal kita substitusikan nilai Z, ya. Nilainya adalah min 2,19. Nah, min 2,19 berarti nanti adik-adik lihat di tabel Z yang nilainya 2,1 ya, 2,1 dan 0,09 dapat P value-nya adalah 0,0143. Ya.
ketika dia di tabel Z ya, di tabel Z ini, kemudian lihat pada kolom pertama yang nilainya 2,1, kemudian saya lihat pada baris 0,09, ternyata value-nya adalah 0,0143. Maka kesimpulan kita, bandingkan dengan kita ujinya dua pihak, berarti alfa per 2 itu 0,025, maka value-nya lebih kecil ya, lebih kecil dari alfa, maka tolak H0, sehingga terdapat perbedaan kualitas manajemen yang signifikan antara bank favorit dan tidak favorit. Inilah penggunaan uji Mann-Whitney ya, untuk dua kasus sampel independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.